Oke baik, kita akan lanjut ke video yang ketiga, yaitu membahas mengenai jurnal penyesuaian. Tetapi sebelum ke jurnal penyesuaian, di video part kedua ada yang terlewat, mohon maaf, yaitu penjualan tunai ya. Saya lupa membayar ya. Nah, bisa kita lihat di sini tanggal 26 ya. Faktur penjualan di sini tidak dibayar gitu. Itu terlewat ya. Mohon maaf, kita akan coba bayar terlebih dahulu. Nah ini udah saya bayar tadi. Sebelumnya Oke baik. Kali ini kita akan melanjutkan bagaimana cara Baik, kita akan lanjutkan video yang ketiga, yaitu membahas mengenai transaksi penyesuaian. Tetapi mohon maaf, di video yang kedua ada yang terlewat, yaitu nota kontan ya. Sebenarnya nota kontannya dikerjakan, hanya saja belum dibayar gitu ya, belum dibayar. Saya terlewat gitu ya. Maka dari itu, sebelum kita melanjutkan ke jurnal penyesuaian, kita kerjakan terlebih dahulu nota kontan. Nah, di sini nota kontannya itu atau penjualan tunainya itu ada di tanggal 26 ya. Kita buka. Nah, kalau misalkan kondisinya penjualan tunai, di sini harus ada cap paid ya, ataupun lunas gitu ya. Nah, ini belum, karena memang saya belum membayar gitu ya. Nah, kita ke sini dulu, ke bayar dulu, kita lunasi dulu ya, ke bayar. Tanggalnya kita sesuaikan tanggal 26 bulan 12 2025. Memonya retur penjualan. Lalu kita masukkan 01 NTK, tanggalnya 26 12 25. Gitu. Nah, pastikan totalnya ini sama 4.793.000 sama dengan soal. Kalau sudah sama boleh disimpan dan tutup. Nah, sampai ada tulisan seperti ini, paid ya, pelunas gitu ya. Itu. Tadi saya langsung simpan dan tutup tanpa membayar gitu. Oke, kita akan lanjutkan kembali ke dokumen transaksi penyesuaian. Nah, ini adalah dokumen transaksi penyesuaian. Di sini penyesuaiannya ada 5 ya. Penyesuaiannya ada 5. Ini adalah dokumen transaksi penyesuaian. Oke. Untuk mengerjakan dokumen transaksi penyesuaian bisa dikerjakan di buku besar, lalu bukti jurnal umum. Lalu di sini voucher numbernya bisa dilihat di sini 01 BM. Kita masukin 01 garis miring BM, tanggalnya 31 bulan 12 2025. Untuk deskripsinya diisi dengan penyesuaian. Oke. Berikutnya kita coba baca dulu soalnya. Telah diterima rekening koran dari bank atas rekening perusahaan tanggal 31 Desember 2025 menunjukkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, interest revenue-nya 1.200.000 dan bank service charge-nya 350.000. Nah, jadi maksudnya interest revenue ini adalah kita mendapatkan pendapatan bunga dari bank ya senilai 1.200.000. Nah, pendapatan bunga berarti secara otomatis ini disimpan di sisi kredit. Ya, karena memang kalau misalkan pendapatan bertambah, maka akan secara otomatis harus disimpan di sisi kredit senilai 1.200.000. Lalu berikutnya di sini ada bank service charge 350.000
20.000. Nah, bank servis ini kan kelompok beban ya. Beban bertambah itu di debit 320.000. Nah, selisih dari pendapatan dan beban ini kita masukkan di cash in bank, di debit ya. Senilai berarti 880.000 gitu. Karena memang cash in bank kita bertambah, kas kita bertambah senilai 880.000. Maka debit dan kreditnya itu seimbang. Oke, kita akan coba praktekkan. Yang pertama kita inputkan dari cash in bank dulu 880.000. Lalu bank service charge-nya 320.000. Lalu interest revenue-nya di 1.200.000. Nah, seperti ini. Gitu ya. Debitnya 1.200.000, kreditnya 1.200.000. Kalau sudah, simpan dan baru saja. Kita lanjutkan dokumen transaksi 2. Di sini nomor buktinya 02-BM, tanggalnya 31, berarti 31 bulan 12 2025. Deskripsinya penyesuaian. Akunnya diisi dengan, sebentar, kita bacakan terlebih dahulu. Lakukan penyesuaian terhadap pertama saldo akhir perlengkapan, berarti ngejurnal perlengkapan yang terpakai ya. Berarti untuk akunnya office supplies expense pada office supplies. Karena kita akan menghitung yang terpakai, maka kita harus tahu terlebih dahulu berapa saldo dari perlengkapan atau office supplies. Yang pertama kita boleh ke laporan, lalu daftar laporan, lalu ke buku besar, lalu ke neraca saldo klasik. Bisa dilihat di sini ya. Neraca saldo klasik kita masukkan 31 12 25. Nah, di sini bisa kita lihat office supplies-nya ada di 13.600. Oke, kita hitung 13.600 dikurang, kita lihat di soal di sini saldo akhir perlengkapan. Nah, saldo akhirnya 7.700 dikurang 7.700. Oh, maaf, kepencet. 13.600 dikurang 7.700. Oke, maka hasilnya yang terpakainya itu 5.500.000. Oke. Nah, berarti jurnalnya di debit 5.900.000 dan di kredit 5.900.000. Oke, berikutnya yang kedua, beban asuransi bulan Desember 2025 1 juta rupiah. Jadi cara mengerjakannya, untuk debitnya beban asuransi ya, insurance expense 1 juta. Dan di kreditnya itu asuransi dibayar di muka. Berarti private insurance 1 juta juga gitu ya. Oke, berikutnya beban sewa bulan Desember 2025 senilai 2 juta rupiah. Berarti yang di debitnya kalau untuk mengerjakan penyesuaian beban sewa itu di debitnya dengan beban sewa rent expense 2 juta. Lalu kreditnya sewa dibayar di muka yaitu prepaid rent. Nah, seperti ini ya. Kita lanjutkan kembali. Yang keempat, cadangan kerugian piutang 2% dari saldo piutang. Cadangan kerugian piutang 2% dari saldo piutang. Nah, untuk yang cadangan kerugian piutang 2% ini, yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu berapa nominal dari saldo piutang kita. Ya, berapa saldo piutang kita. Nah, ini bisa dilihat kembali di neraca ya. Nah, piutang itu dalam bahasa Inggris yaitu account receivable, yaitu senilai 306.508.000. Nah, caranya ini kita hitung dulu. 306.508.000 ini dikali 2% ya.
Lalu kita kurangkan dengan ini, cadangan kerugian piutang, allowance. Ya, dikurang 2.500.000. Nah, ini dia hasilnya. 3.630.160. Kita coba. Nah, untuk akunnya yang didebit yaitu bad debt expense 3.630.160. Lalu di kreditnya allowance 3.630.160. Ini boleh disimpan dan tutup. Oke, kita lanjut lagi ke dokumen transaksi berikutnya. Ini lakukan penyesuaian terhadap aktiva tetap. Untuk dokumen transaksi penyesuaian yang ini sangat mudah sekali. Kita tinggal tutup saja yang bulan Desember. Nanti secara otomatis ini jurnalnya bakalan masuk ke keseluruhan jurnal. Ya, cara menutupnya ke sini aktivitas, lalu periodik, lalu proses akhir bulan, lalu Aprilnya kita ganti dengan Desember, ya. Lalu tahunnya 2025, periodenya Desember, tahunnya 2025. Kalau sudah oke saja, lalu oke lagi. Nah, kita lihat di keseluruhan jurnal perbaharui. Nah, ini dia masuk ya, gitu. Oke, baik. Kita lanjut lagi ke dokumen transaksi keempat. Di sini gaji karyawan akan dibayar 2 Januari 2025, 16 juta. Pembayaran listrik akan dibayar tanggal 5 Januari, 600.000. Dan ketiga, pembayaran air akan dibayar tanggal 5 Januari, 420.000. Nah, cara mengerjakannya kita masukkan dulu ini 04 PM dan tanggal 31-nya. 04 PM 31 12 25 penyesuaian. Oke. Yang pertama di sini gaji karyawan, ya, melakukan penyesuaian gaji karyawan. Berarti di debitnya itu pasti beban gaji ya. Beban gaji 16 juta. Dan di kreditnya itu utang beban, ya, utang beban. Lalu berikutnya membayar listrik. Nah, kalau ini berarti beban listrik, ya. Debitnya beban listrik 600.000 dan kreditnya utang beban. Utang beban 600.000. Terakhir bayar air. Bayar air berarti water expense 420.000 dan utang beban juga 420.000. Nah, kayak gini. Ya, beban gaji, utang biaya, utang beban, beban apa tadi? Listrik, utang juga, lalu beban air, utang juga. Kayak gitu ya. Kalau sudah simpan dan baru. Kita lanjut lagi ke dokumen transaksi terakhir. Di sini hitung pajak penghasilan badan dengan ketentuan PP nomor 55 tahun 2022 dengan tarif sebesar 0,5% dari peredaran bruto bulan Desember 2025. Catat PPh ke dalam income tax expense dan income tax payable. Oke, di sini date-nya 31/12/2025. Deskripsinya penyesuaian. Ini diisi dengan income tax expense, duanya income tax payable. Oke. Nah, berikutnya kita
tentukan dulu nominalnya berapa. Cara menentukannya yang pertama, karena di sini menghitung pajak penghasilan ya, maka bisa dilihat dari laporan, daftar laporan, laporan keuangan, lalu ke laba rugi standar. Lalu tanggalnya kita rubah ke tanggal 1 bulan 12 2025 sampai 31 12 25. Kalau sudah di oke saja. Nah, di sini nominal salesnya atau penjualannya di 403.137.000 ya. Kita harus kurangkan dengan return dan diskon terlebih dahulu ya. Oke. Kita kurangkan dulu 403.137.000 dikurang 4.793 dikurang lagi dengan 5 juta, dikurang lagi dengan diskon ya, 5.424.660. Nah, hasilnya segini. 392.919.340. Lalu setelah kita mengetahui nominalnya, kita harus kalikan dengan 0,5% sesuai dengan ketentuan soal. Nah, ini dikali 0,5% sama dengan, nah ini hasilnya 1964596. Nah, biasanya ini dibulatkan saja ya, jadi 597 gitu ya. Oke, kita akan coba inputkan ke dalam aplikasi Akuret. 1964 597 Nah, ini dia 1964597. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah, kita boleh simpan dan tutup saja. Boleh ditutup, dan ini keseluruhan jurnalnya. Nah, begitu ya. Dan untuk laporan yang lainnya bisa dilihat di laporan keuangan ya, ada neraca ya, ada laba rugi, arus kas, dan lain sebagainya ya. Oke, mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Tadi saya udah revisi di video yang ketiga, yang kedua ada kesalahan, mohon maaf. Mungkin cukup sekian. Terima kasih.